Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Mahdi Maksum, mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 pada LPTK Universitas Negeri Semarang. Saat ini saya mengampu pelajaran bahasa Indonesia di SMPN 9 Kota Tangerang Selatan, Banten. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, apa kabar? Baik. Alhamdulillah ya. Semoga perkenalkan semuanya selalu dalam keadaan sehat, tidak ada yang kurang sedikit pun ya. Oke, sebelumnya Bapak meminta kalian ya untuk salah seorang memimpin berdoa ya. Sebelum mulai pelajaran, baca doa dalam hati mulai. Selesai. Abdul Rashid, Tidak masuk kan tadi? Siti Rajwa, ya tidak ada ya. Hasbi hadir Hasbi. Ya Hasbi mah selalu hadir ya. Sehat, selalu ceria. Menebarkan orang positif ke teman-temannya Hasbi ya. Bapak minta semuanya berdiri. Kemudian kita bisa memaknai isi dari lagunya seperti itu ya. Coba kita perhatikan ya. Menuntut ilmu dengan riang ya. Artinya apa? Agar kita ke sekolah dalam keadaan riang, yang tidak ada, kita tidak merasa terbebani. Tepatnya dari minggu kemarin Bapak sudah membagikan materi di Google Site ya. Bapak yakin ya di antara semua ini pasti sudah ada yang memahami, sudah ada yang membaca secara keseluruhan.
kalian sudah menyaksikan ya sebuah video ya, yang berdurasi berapa menit? 4 menit 15 detik. Coba Bapak minta di antara kalian, apa sih yang bisa kalian tangkap atau apa yang bisa kalian ambil dari isi video tersebut? Bahwasanya kejujuran itu adalah sifat yang harus kita tanamkan di dalam diri kita sejak dari kecil agar kita bisa apa ya, membantu hayalan-hayalan lainnya, dan juga agar hayalan lain itu bisa percaya kepada kita sepenuhnya. Kejujuran kunci dari kesuksesan. Oke, tepuk tangan untuk Daniana. Ya, nah, coba Bapak minta di antara kalian salah seorang menjelaskan apa yang sudah kalian baca, apa yang sudah kamu baca. Silakan sampaikan ke teman-teman kamu. Ayo, siapa? Adalah suatu karya sastra yang memaparkan kisah atau cerita yang isinya kehidupan seseorang yang diceritakan secara ringkas, yang berfokus pada suatu tokoh yang di dalamnya terdapat permasalahan serta solusi dari masalah yang timbul. Oke. Ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen apa saja ciri-ciri cerpen? Ciri-ciri cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata, dan saat membaca cerpen biasanya selesai dalam waktu yang pendek. Cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami. Coba tadi apa yang sudah disampaikan oleh teman kalian, Saudari Yesi, ya? Mungkin ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, belum tunggal. Atau mungkin yang lain bisa membantu? Ya, Asbi, silakan. Adu tunggal biasanya hanya mengembangkan Itu ya, tapi dalam cerpen hanya memiliki satu adu tunggal yang memisahkan seorang tokoh, yang misalkan sebuah permasalahan saja ya. Makanya hasil akhirnya, implikasinya sebuah cerpen dapat dibaca sekali selesai ya, dalam waktu singkat dapat selesai. Biasa ya sudah baca ya anak-anak Bapak ya. Jadi terima kasih. Ada lagi yang ingin menyampaikan dari hasil bacaan kalian? Tapi ada lagi yang disampaikan? Oke, tujuan cerpen apa ya? Tujuan cerpen apa? Apa tujuan cerpen? Ya. Yo, jadi tahu. Tujuan cerpen, tujuan kalian membaca cerpen apa sih? Apa? Bang, menghibur sebagai sarana hiburan ya? Ya, dapat seperti itu. Ada lagi? Tujuan cerpen apa ya? Ada lagi? Menjadi inspirasi kita sampaikan di awal. Jadi hari ini kita akan belajar menganalisis unsur intrinsik cerpen. Ya, intrinsik. Apa itu intrinsik? Unsur yang unsur yang terkandung dalam sebuah dalam teks cerita pendek yang dibaca atau dengar, kemudian mampu menjelaskan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek yang dibaca atau dengar. Jadi kalau kedua indikator ini, IPK ya indikator pencapaian kompetensi, sudah kalian penguasaan pada materi bab teks cerpen kali ini seperti itu. Jadi saat kalian dianggap menguasai, kalian sudah bisa melewati, mampu menentukan unsur pembangunan sastra, mampu menjelaskan unsur dengan bukti, disertai bukti ya, kalian sudah dianggap mampu. Ya, diharapkan setelah mengikuti pembelajaran kalian dapat apa? Menjelaskan unsur tadi ya, harus disertai dengan bukti. Ya, jangan asal biasanya ini unsur ini apa? Oh ini alur. Buktinya apa? Nggak tahu Pak, gitu ya. Ada yang seperti itu. Ya. Tadi sudah ya disampaikan. Oke, ngomongin ke materinya mungkin tadi sudah disinggung oleh teman kita karena Yesi ya, dari pengertian cerpen, unsur intrinsik cerpen, lalu
kita akan sedikit membahas unsur ekstrinsik dan ekstrinsik itu apa? Iya, betul. Oke, coba Bapak minta salah seorang ya Hasbia iya Bapak ya Allah. Senyum kamu itu apa ya? Membuat orang terngiang-ngiang ya. Ya tadi sudah dijelaskan ya pengertian text pen. Apa itu text pen? Tadi apa? Jesse, apa itu? Suatu karya sastra yang menggunakan kisah bercerita. Sastra atau? Cukup sepi pembeli. Bahwa mereka tunggal di alurnya, ya lurus saja ya, tidak maju saja, mundur saja ya. Tidak maju mundur kan? Ya, kayak siapa? Asli. Ya. Intinya simple ya. Konflik yang diadakan dalam cerpen itu intinya simple, sederhana. Itu hal tersebut kenapa kita nyaman membacanya ya. Kita harus bisa membacanya karena konfliknya sederhana, jadi kita tidak bosan seperti itu. Dibanding alur yang naik turun, maju mundur ya, karena membuat kita jenuh ya. Oke, semua ya, cerpen. Lalu intrinsik cerpen, unsur intrinsik cerpen. Coba Bapak ini mau cek dulu. Kamu minta salah seorang dari kalian. Coba unsur intrinsik cerpen apa saja? Yuk, kaidah apa saja? Tema, tokoh dan tokohan. Good. Amanah. Tata. Lagi. Ya, ada yang mau menambahkan atau kurang setuju dengan pendapat Gaida? Ayo, ada? Kita cek bersama ya. Ya, unsur intrinsik cerpen sudah ada tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang ya belum tadi ya. Sudut pandang, gaya bahasa, amanat. Ya. Latar, ada apa saja latar? Waktu. Iya, tempat, waktu, suasana, ya. Lalu apa lagi yang bisa dijelaskan? Sudut pandang, apa itu sudut pandang? Cara pandangan pengarang saat menceritakan kisah pada sebuah cerpen. Cara pandang pengarang dalam memisahkan dalam sebuah cerpen. Ya, maksudnya bagaimana itu, Pak Isa? Cara pandang pengarang menampilkan kisah dalam sebuah cerpen. Maksudnya bagaimana? Iya, jadi cara pengarang menampilkan menggambarkan tokohnya ya. Ada berapa sih sudut pandang itu dalam sebuah cerita, dalam sebuah cerpen khususnya? Ada? 1, 2 atau 3? 2 atau 3? 2 atau 3? Ingat tadi patokannya penjelasan dari Raisa ya. Raisa tadi menjelaskan cara pengarang menggambarkan kisah, menggambarkan cerita dalam sebuah cerpen. Berarti cara menggambarkan tokohnya ada berapa? Ada? Iya, ada 2 ya. Ada 2. Kalau tidak orang pertama, orang ketiga. Ya, kalau tidak orang pertama ya jadi orang ketiga. Ya, seperti itu ya. Orang pertama contohnya apa sih? Penggunaan kata gantinya? Saya, aku, ya.
seorang ketika. Paham ya? Unsur intrinsik. Oke. Ada tema, ada tokoh dan penokohan, alur, akhlak, sudut pandang, gaya bahasa, lalu amanah. Pasti ya sebuah cerita, sebuah karya sastra pasti terdapat amanat atau pesan yang ingin disampaikan. Lalu unsur ekstrinsik ada apa saja sih unsur ekstrinsik cerpen? Unsur ekstrinsik cerpen ada artinya Ibri ya. Itu dari tadi ini bisik-bisik ya. Ibri. Unsur ekstrinsik berarti unsur dari luar apa? Dari luar kelas. Luar cerita, kayak luar sebuah karya ya, karya sastra namanya unsur ekstrinsik. Dalam hal ini cerpen, tapi di luar cerpen. Ada apa saja ya? Dulu ya. Latar belakang masyarakat, terus ya. Nilai terkagum apa saja? Pinter, tepuk tangan dulu. Ini nilainya 9 semua nanti di rapot ya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Lalu karena masyarakat. Perlu Bapak jelaskan lagi atau mungkin kalau ada yang mau menjelaskan? Apa sih maksudnya latar belakang masyarakat dalam unsur ekstrinsik cerpen? Ayo. Lingkungan penulis bagaimana? Iya, betul sekali ya. Jadi faktor lingkungan tempat tinggal penulis itu mempengaruhi tema-tema atau ide yang dibuat oleh si pengarang ya. Ini sudah dibentuk kelompok ya. Sudah ada 4 kelompok. Ini kelompok apa nih namanya nih? Kelompok tema. Ya, kelompok tema. Ini kelompok alur. Ya. Ini kelompok tema alur kelompok ya. Kelompok ini amanat deh ya. Ada tema alur kelompok amanat ya. Ya, Bapak kalau melihat yang teks cerita pendek, selanjutnya kita akan menganalisis ya unsur intrinsik atau unsur pembangun dari teks cerpen tadi. Apa judulnya? Ujian kejujuran seorang agar Darman duduknya di mana? Sudah selesai. Ya, ya. Oke, selanjutnya lanjutkan tempat kerja. Ya betul. Ini ya, silakan didiskusikan dengan anggota kelompok, teman kelompoknya, analisis unsur pembangunnya. Lalu diskusikan, misalkan temanya apa nih? Yang pertama, temanya kedisiplinan, misalkan ya. Dibuktikan, buktinya apa? Oh, buktinya terdapat pada kalimat ini, seperti itu ya. Paham? Paham, silakan didiskusikan, dituliskan jawabannya di lembar kerja yang sudah Bapak berikan. Ingat, tulis namanya ya, nama kelompoknya ya. Apa? Sama, dibahasnya itu sama. Tulis ya nama
Kelompoknya apa? Anggotanya siapa saja? Kita nih ya, HP-nya Sita ya. Ya. Sudah. Cari ya. Kasih Bapak. Ini kepala Anita. Anita itu bahasa Indonesia. Buat udah terus dulu yang ada. Di mana? Sini. Iya sini. Iya udah gitu. Anaknya kita. Ini suasana maju terus anak-anak tempat waktu suasana ini tuh tempat tuh teman Itu kan. Sama baik Asbi. sama baik Maksudnya dari sikutnya mulai pertemuan. Iya Bukti, ya itu buktinya ya. Tulis motivasi cerita. ada sudut pandang mana sih Di sini. karena orang pertama ketiga Yang mana nih? Ini nggak apa-apa ya. Saya ini bingung nggak? dua mata kali itu adalah teguh Ini kita cerita ya. dari sudut pandang ini saya lagi bantuin pak pada nggak mau bantuin semua ini dia masih lo nah dua mata kali itu adalah teguh kota sendiri oke dua mata kali itu adalah teguh latar tempatnya perjalanan di tempat tempat titik dua perjalanan latar suasana suasana dilema suasana dilema pendidikan
kejujuran diambil dari karakter mama. Ada suasana lagi. Ada suasana seperti Sudah semua ya sepertinya ya. Sudah. Ini Belum. boleh apa diganti? Boleh, boleh dijelaskan terlebih dahulu nanti disaring ya. Ada yang garis-garis, ada yang nyalip, ada ya. Ini merah-merah lagi. Lama nih garis-garis dulu, nggak apa-apa, boleh digaris-garis. Nah, Tidak. Presentasi dia. nanti salah seorang perwakilan ya. Kasih Pak, ganteng Pak. Semangat ya Bun. Tombol dibagi lado. Ayo bantu ini loh ya. Bagian Bantu garis-garis. Berisik lu. Presentasi. Kan bagian kerja yang masing-masing. Kita maaf-maafnya yang berbeda. Ya. Ini kelompok pria siapa yang presentasi? Mau ke Belanda tuh. Yolanda, mau ke Belanda. Udah habis pulang Belanda. Ini siapa peserta siapa nih? Selamat pagi menjelang siang semuanya. Saya Geida, perwakilan dari kelompok alur, akan menjelaskan jenis nilai moral dan penjelasan atau pernyataan dari segmen kejujuran pedagang batagor yang tadi. Pertama, tema dari cerita tadi adalah kejujuran pedagang batagor yang telah disebut di judul ujian kejujuran seorang pedagang batagor. Penjelasannya, karena pada judul cerpen tersebut menyebutkan kata yang berhubungan dengan kejujuran. Kedua, tokoh atau penampakan. Kutipan ceritanya, tokoh dan penampakannya ada Mang Teguh, anak Mang Teguh, dan Bu Anita. Bagian masak, seharusnya rumah Bu Anita. Ya, terus tadi dituliskan Rumah Mang Teguh. rumah Mang Teguh. Oh, yang di bagian-bagian mengembalikan dompet. Iya. Oh ya, salah teknis ya. Oke, tidak apa-apa. Yang lain? Tidak ada? Kelompok saya temanya kejujuran. Tokohnya ada anaknya, Mang Teguh sama Anita. Alurnya alur maju. Katanya ada tempat, waktu, suasana. Kalau tempat ada di perjalanan. Kalau latar suasana mengejutkan. Kalau latar waktunya sore hari. Oke, bagi kelompok lain mungkin ada yang kurang tepat dari apa yang disampaikan kelompok tokoh. Ya, silakan. Apa yang kurang tepat? Kenapa sudut pandangnya ada dua? Sudut pandangnya ada dua, betul. Oke, Budi. Coba. Tadi sudut pandangnya apa kamu? Orang pertama dan orang ketiga. Anak keren dua. Masa? Satu. Dua. Ayo, orang pertama atau orang ketiga? Aku menurut kelompok ini yang tepat bagaimana? Sudut pandangnya itu orang ketiga. Orang ketiga betul, orang ketiga. Iya, kan tadi sudah dijelaskan di awal. Karena pengarang menggunakan nama orang. Iya, menggunakan nama orang ya, nama tokoh ya, Mang Teguh, Wanita, Asep, ya. Orang ketiga, ya betul sekali. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Jadi kurang lebih seperti itu tadi tata cara langkah-langkah menganalisis unsur intriksi cerpen ya. Ada yang ditanyakan? Ayo, ada pertanyaan? Oke. Demikian
ini ya pembahasan tentang menganalisis unsur intrinsik cerpen. Coba Bapak ini salah seorang menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar apa saja? Belajar di kelas orang. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu kita sudah belajar tentang unsur intrinsik, ekstrinsik, ciri-ciri, tujuan, pengertian. Lalu tadi juga menonton film bertemakan hiburan dan juga tadi sudah menyelesaikan tugas yang Menganalisis. menganalisis ya. secara Oke, ya tadi yang kalian mungkin yang paling berkesan dari pembelajaran kita hari ini bagaimana? Ayo, ada tidak? Bagaimana sih yang menurut kalian paling berkesan mungkin atau yang kalian sukai? Tidak ada Pak. Ya Allah, ayo bagian apa? Pak, bagian menonton video. Nyanyi Pak. Hah? Nyanyi. Nyanyi apa? Pas. Emang apa? Kagak. Oh iya, bagian pas nyanyi Mas ya harus hafal ya warga SMP semua. Langsung harus hafal ya. Lalu mungkin ada. Oke, terima kasih. Lalu mungkin ada bagian yang mungkin belum puas kalian mungkin di bagian mana? Dan tidak? Enggak, semua sudah terpuaskan. Benar. Terima kasih. Oke, untuk pertemuan selanjutnya tadi kita sudah belajar apa ya, menganalisis unsur ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan menganalisis struktur, lalu kita akan berlatih membuat teks cerpen seperti itu ya. Jadi dipersiapkan seperti biasa, nanti materinya Bapak baru sekarang ya sebelum kita belajar di kelas seperti itu ya. Oke, jelas ada yang ditanyakan? Oh, oke. Mari kita bersiap-siap untuk kembali ke rumah. Jadi, ayo kita siap-siap dulu. Ya, kita nanti berdoa ya. Sudah siap. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bersiap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.